Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil dari marketing plan proposal yang telah kami rancang pada minggu-minggu sebelumnya. Kami terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama saya Anissa Yunika Nurjana, kedua M. dari Rizkullah, dan ketiga Rizkyana Prilia Utami. Langsung saja, pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu M. dari Rizkullah. Pada dari saya persilahkan. Pada tahun 2016, berawal dari sebuah keterampilan yang dimiliki sejak kecil oleh pemilih UMKM, yaitu Muhammad Zainal Mustafa. Pada tahun 2017, kemudian dengan menempuh pendidikan sebagai tempat belajar dan mengimplementasikan sedikit keterampilan tersebut. Pada tahun 2018, setelah lulus pendidikan, membuka usaha sendiri dengan mencicil membeli seperangkat alat dan bahan. 2019, ketika usaha hendak berjalan, pemilik sablon mengalami kesulitan dalam proses dan kekurangan SDM, hingga akhirnya ditunda dulu. Pada tahun 2020, sembari bekerja di luar kota, ia juga mencari referensi dan mengasah keterampilan, akhirnya berhasil untuk membuka usaha sendiri. Ini adalah profil dari UMKM-nya. Oke. Kemudian analisis lingkungan makro. Politik dan regulasi. Dalam perusahaan ini politik dan regulasi yang diterapkan mengenai penerimaan pesanan dalam jumlah banyak. Harus menyertakan uang DP atau dana pertama sebagai wujud kepercayaan dan kepastian bahwa dengan adanya DP, maka apabila terjadi pembalatalan, uang tidak bisa dikembalikan. Kemudian demografi. SDA. Itu bahan bakunya terdiri dari serat kapas, wol, atau sintetis. Kemudian sosial budaya. Sebelum adanya COVID-19, itu jam buka tokonya itu jam 8 sampai jam 4. Kemudian setelah adanya COVID, setengah 10 pagi sampai jam 5 sore. Teknologi yang digunakan yaitu komputer, laptop, HP, printer, dan alat-alat percetakan. Kemudian ekonomi. Karena COVID-19, pemasukan UMKM mengalami penurunan. Tingkat perekonomian pelanggan yaitu menengah sampai menengah ke atas. Terus agama. Agama rata-rata beragama Islam yang beraliran NU dan jarang mendapatkan orderan pesanan dari agama lainnya. Kemudian usaha. Dalam usaha sablon ini memproduksi pakaian untuk digunakan dari usia 5 tahun sampai 65 tahun. Jenis kelamin. Produk yang dihasilkan dari UMKM Jelep Sablon ini bisa dipakai untuk laki-laki maupun wanita. Kemudian pendidikan. Rata-rata pemesan dari UMKM Jelep Sablon ini SMP, SMA, atau SMK, dan perguruan tinggi. Kemudian pekerjaan. Semua calon pelanggan yang berprofesi dapat melakukan pembelian barang yang diproduksi. Kemudian analisis lingkungan mikro.
Itu yang di kolom warna biru adalah jumlah kompetitor cukup banyak. Kemudian UMKM bersifat sederhana. Terus yang untuk kolom yang berwarna orange mengungguli patokan harga. Kemudian kerugian karena membeli alat dan bahan. Kemudian yang selanjutnya posisi tawar pemasok. Toko pemasok menyediakan bahan pakaian terkadang menaikkan harga di situasi dan kondisi tertentu seperti hari raya, tahun baru, liburan, dan lain-lain. Ancaman produk substitusi. Ancaman produk substitusi. Ancaman produk pengganti terdiri terhadap UMKM ini adalah tukang penjahit dan toko-toko pakaian. Posisi tawar membeli. Pembeli utama UMKM ini melakukan pemesanan untuk berbagai jenis pakaian seperti kaos, hem, jaket, atau flek. Kemudian ancaman pendatang baru. Dengan mulai berkembangnya industri konveksi setelah toko-toko pakaian atau distro baru yang semakin pesat menjadi ancaman yang patut diwaspadai. Kemudian struktur industri. Elemen persaingan antar perusahaan, posisi kuat, kesimpulan daya tarik rendah. Ancaman produk substitusi, posisi tinggi, kesimpulan daya tarik rendah. Ancaman pendatang baru, posisi tinggi, kesimpulan daya tarik industri rendah. Terus posisi tawar memasok, posisi lemah, kesimpulan daya tarik industri tinggi. Kemudian yang terakhir, posisi tawar pembeli, posisi lemah, kesimpulan daya tarik industri tinggi. Kemudian analisis struktur pasar, homogenitas produk. Produk yang dihasilkan dari UMKM ini berupa kaos. Penjual kaos tidak sedikit dari UMKM lainnya karena kaos sudah sangat umum dipasarkan. Maka persaingan cukup tinggi. Jumlah pembeli dan penjual. Jumlah penjual dan pembeli kaos yang diproduksi oleh UMKM ini sangat banyak. Harga yang ditawarkan tidak berbeda dengan UMKM lainnya agar menghindari kecemburuan sosial antara UMKM satu dengan yang lainnya. Kemudian kesamaan penggunaan informasi pasar oleh penjual dan pembeli. UMKM ini dapat pada saat menjelang Lebaran banyak pesanan sehingga kemungkinan harga naik. Hal ini sudah umum diketahui oleh penjual dan pembeli sebagai strategi untuk order dan juga kepuasan masing-masing. Kemudian analisis perbandingan dengan memetakan bersaing. Persaingan langsung. Bisa dilihat dari grafik itu cukup tinggi. Kemudian persaingan tidak langsung. Itu dalam grafik rendah. Kemudian persaingan potensial. Itu sangat tinggi karena UMKM ini bergerak di bidang kaos sablon distro lah. Persaingan tidak bersaing. Bisa dilihat dari grafiknya itu sama dengan persaingan langsung. Cukup tinggi. Analisis preferensi pembeli. Geografis. Keberadaan atau lokasi UMKM ini di Kabupaten Nganjuk. Akses yang digunakan terdapat beberapa alternatif sehingga calon konsumen tidak merasa kesulitan jika ingin melakukan pembelian. Kemudian demografis. Di antara mereka yang sering melakukan pembelian yaitu usia 15-25 tahun dengan pekerjaan sebagai pelajar atau pekerja baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan untuk agama lebih sering mereka yang menganut agama Islam dengan aliran NU.
Kemudian fisiografis. Masyarakat yang melakukan pembelian produk kaos tentunya mereka memiliki rasa kepribadian dengan asumsi kaos yang dipakainya sebagai simbolis atau lambang tentang jati dirinya atau sebagai identitas. Contoh calon produk kaos silat yang diproduksi oleh UMKM Jebles Sablon Nganjuk. Apabila menggunakan kaos silat tersebut, maka diketahui bahwa pelanggan merupakan anggota dari organisasi itu. Kemudian faktor psikologis, motivasi, keinginan pelanggan untuk membeli kaos karena memang mereka membutuhkan, semisal untuk olahraga klub. Persepsi membiarkan bukti testis pelanggan pada orang lain supaya percaya dan tertarik pada kaos yang kita jual. Bayar. Calon pelanggan melakukan pembelian terhadap kaos atas dasar pertimbangan keinginan atau kebutuhan masing-masing. Itu untuk memutuskan keputusan akhir. Terus yang berikutnya, preferensi terhadap kualitas produk dan preferensi terhadap harga. Kualitas produk kaos yang diproduksi UMKM ini bagus karena bisa dilihat dari orderan yang terus bertambah dari konsumen. Kualitas harga cenderung pilihan konsumen terhadap tingkat harga yang ditawarkan oleh perusahaan. Semakin bagus kualitas yang diberikan, maka harga akan mengikuti dan tingkat permintaan konsumen akan bertambah atas penawaran harga yang sudah diberikan. Kemudian analisis SWOT akan dijelaskan oleh Anissa Yunika. Silakan Anissa. Terima kasih dari untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Anissa. Analisis SWOT yaitu yang pertama ada S strength, 2 W weakness, dan O opportunity, dan T threat. S strength atau kekuatan. Kekuatan yang dimiliki oleh UMKM Jebles Sablon. Yang pertama yaitu lokasi sangat strategis, proses cepat dan hasilnya bagus, menerima sablon dalam jumlah satuan atau bijian, terdapat diskon jika order dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada weakness, yaitu ketergantungan pada supplier lain, kurang berperan aktif dalam sosial media, kinerja karyawan kurang disiplin, serta belum dapat membuat produk yang bisa dijahit dengan sendiri. Yang ketiga ada O, opportunity. Opportunity yaitu peluang. Yang pertama, dapat merambah pasar secara luas, peningkatan pendapatan karena harga yang murah, masih jarang UMKM yang menerima order dalam bentuk satuan, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai peluang. Yang keempat yaitu meningkatnya citra nama UMKM karena hasil yang memuaskan. Yang terakhir T, threat, berupa ancaman. Yang pertama yaitu sudah banyak UMKM yang menjual produk berupa sablon kaos. Kemudian harga bahan baku yang semakin naik dan sering terjadi kelebihan orderan sehingga menyebabkan orang lain ikut terlibat dalam proses ini sehingga mengeluarkan biaya tambahan. Kemudian ada peramalan dan perumusan tujuan strategis pemasaran. Yang pertama, prediksi ukuran pasar. UMKM sudah berdiri pada tahun 2016, 17, 18, 19, hingga 20. Pada tahun 2016, awal muncul yaitu mereka mendapatkan orderan sejumlah 25 pieces. Kemudian pada tahun 2017, sejumlah 300 pieces per bulan. 2018, sekitar 168 per minggu. Kemudian dikali dengan 4 minggu, sejumlah 672 per bulan. Hingga sampai sekarang pada tahun 2020. Penjelasannya seperti berikut. Kami mengambil
semisal konsumennya sejumlah 8.000 dari daerah setempat yaitu Malangsari, tempat di mana UMKM berada. Kemudian dengan berasumsi 20 pesaing, maka diasumsikan sebagai berikut. Dari 100 target market size yang dipakai dibagi dengan keseluruhan jumlah pesaing yang kita asumsikan tadi. Jadi 100% dibagi dengan 20, maka menghasilkan 5% dari tiap-tiap market share. Jika market leader yang ada pada UMKM kita itu, maka atau UMKM sebagai pemimpin atau lebih unggul dari pesaing yang lain, maka kita mengambilnya 0,1 dari tiap-tiap kompetitor. Sehingga 0,1 dikali 20% atau maaf, dikali 20 pesaing, maka menghasilkan 2% market share yang dimiliki oleh UMKM. Namun, apabila UMKM kita sebagai UMKM yang setara atau tarifnya itu sama dengan pesaing-pesaing yang lain, maka kita mengambilnya 5% dari tiap pesaing. Dikarenakan UMKM kami atau UMKM Jeble Sablon Nganjuk ini, mereka merupakan bukan market leader, maka kita menggunakan yang 5%. Jadi dapat dihitung 5% dikali dengan konsumen dalam satu daerah sekitar 8.000 menghasilkan 400 konsumen yang dapat diraih dari keseluruhan total yang ada di daerah tersebut. Sehingga dapat dihitung. Pada tahun 2016, mereka menghasilkan atau menerima order jumlah 25 dengan dikali 400 konsumen, menghasilkan 1.000 pieces. Kemudian pada tahun 2017, 300 dikali 400 konsumen, hasilnya 120 pieces. Kemudian pada tahun 2019, 2018 sampai 2020, 672 dikali dengan 400, menghasilkan 268.800 pieces. Kemudian ada potensi penjualan. Dari masing-masing tahun yang telah dihitung sebelumnya dapat diketahui dan dijabarkan melalui tabel seperti ini. Pada tahun 2016 X-nya 0, 2017 X-nya 1, 2018 X-nya 2, 2019 X-nya 3. Kemudian dihitung dengan menggunakan rumus substitusi. Didapati peramalan seperti ini. Kami meramalkan jumlah penjualan untuk 5 tahun ke depan. Di sini X-nya sebesar 4. Mengapa 4? Karena pada tahun 2019 di sini 3, sedangkan pada tahun 2020 yang sedang berjalan saat ini, maka X-nya itu menjadi 4. Sehingga dihitung, kemudian disubstitusikan ke sini. Tahun 2020 X-nya 4, 2021 X-nya 5, 2022 X-nya 6, kemudian 2023 X-nya 7, 2024 X-nya 8. Dan hasilnya mereka itu mengalami kenaikan penjualan dari tahun ke tahun. Kemudian ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini merupakan laporan yang didapat dari UMKM Jeble Sablon Nganjuk. Kemudian ada neraca, ada laporan laba rugi. Kami tidak mendapatkan laporan ini secara keseluruhan, sehingga laporan untuk yang lain kita hitung sendiri, seperti laporan perubahan modal dan laporan rasio profitabilitas. Laporan ini bisa dihitung apabila neraca dan laporan laba rugi diketahui data-datanya. Kemudian terdapat matriks SWOT. Ada kekuatan dan ada kekuatan dan opportunity, sehingga nanti akan menghasilkan suatu solusi atau saran yang bisa digunakan oleh UMKM tersebut. Yang pertama kekuatannya yaitu konsep ditawarkan sangat terbuka bagi konsumen. Kemudian lokasi sangat strategis, adanya jaminan, terus menerima order dalam jumlah satuan, produksinya cepat dan hasilnya bagus, terdapat diskon apabila melakukan order dalam jumlah yang banyak. Kemudian untuk peluang, dapat merambah pasar secara luas, peningkatan pendapatan karena banyak peluang yang masuk, meningkatnya citra nama yang baik karena mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan para konsumen. Kemudian solusi yang dapat kami sampaikan kepada UMKM tersebut yaitu karena semakin banyak variasi, maka pasar yang akan dirambah atau diraih itu semakin luas.
sehingga konsumen tuh bebas untuk melakukan, pemesanan dalam bentuk bagaimanapun dan seberapa banyak yang mereka butuhkan. Kemudian meyakinkan pelanggan bahwa barang yang dikenai jaminan keamanan, sehingga memiliki, keamanan yang terjaga dan mereka memberikan penilaian penilaian yang baik kepada UMKM. Memberikan jaminan maksudnya, pelanggan ketika hendak order atau hendak pesan di UMKM kami, mereka harus menyerahkan beberapa barang yang menurutnya penting seperti KTP, SIM, ataupun barang milik pribadi mereka yang sekiranya dapat dijadikan sebagai jaminan pemesanan. Kemudian sering diadanya diskon, maka banyak konsumen yang akan lebih mengenal UMKM kami seperti, "Oh, UMKM itu yang sering, ada diskon, UMKM ini yang sering ada diskon," gitu. Maka di benak konsumen terus, dapat apa ya, dapat tercipta dan dapat ter dapat tercipta dan dapat mereka tuh semakin lebih mengenal UMKM-nya dengan baik. Kemudian meningkatkan penjualan dan dapat menunggu pelanggan datang ke outlet. Mengapa? Karena di kekuatannya tadi sudah terdapat bahwa strategis strategis UMKM ini bisa dijangkau dan bisa terdeteksi di Maps. Jadi tidak menjadi masalah apabila pelanggan langsung datang ke UMKM. Kemudian menawarkan kepada pelanggan untuk melakukan pembelian ulang, dengan proses yang cepat sehingga citra nama akan menjadi baik. Kemudian bisa untuk direkomendasikan kepada orang lain. Kemudian ada memanfaatkan peluang order dalam bentuk satuan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan memuaskan, pelanggan. Karena, ada UMKM yang mereka tidak menerima orderan dalam jumlah yang sedikit. Kalau di UMKM Jabel Sabun ini mereka menerima orderan dalam jumlah berapapun. Kemudian ada ancaman, kekuatan dan ancaman. Ancaman yang pertama yaitu banyak kompetitor yang beredar dan menjual kaos dengan murah. Kemudian harga bahan baku yang terus mengalami kenaikan dan kelebihan order yang sering melibatkan orang lain sehingga terjadi biaya tambahan. Solusi yang dapat kami tawarkan kepada mereka yaitu mempercepat kinerja atau antisipasi kelebihan order sehingga tidak sampai kepada orang lain. Apabila kinerja mereka semakin cepat, maka orderan yang lebih tadi bisa dikerjakan dengan sendiri tanpa melibatkan orang lain. Kemudian ada promosi dengan memberikan diskon apabila dibutuhkan biaya secara mendadak, sehingga mereka itu, tidak mengalami apa ya, kekurangan dana atau kekurangan biaya apabila ada kebutuhan yang sedang dibutuhkan saat itu juga. Kemudian adanya jaminan dengan pembelian bersyarat untuk menghindari kaos palsu. Kaos bersyarat maksudnya, eee, mereka ini harus benar-benar memberikan salah satunya seperti jaminan yang sudah disebutkan pada sebelumnya. Kemudian, eee, mereka memberikan DP atau dana pertama, kemudian, di dalam kaos itu terdapat logo atau cap. Jadi apabila ada pemalsuan atau Eee, imitasi, maka bisa kelihatan. Kemudian mencuri start untuk memasarkan produk lebih awal, maksudnya adalah, melihat seberapa banyak peluang yang terjadi saat ini atau apa apa sih yang lagi trending, apa sih yang lagi terkenal saat ini, sehingga UMKM bisa, memproduksi kaos itu secara, terdahulu daripada pesaing-pesaing yang lain. Kemudian melakukan persediaan bahan baku untuk penggunaan selanjutnya. Persediaan bahan baku ini penting karena, berjaga-jaga apabila suatu saat nanti dana yang digunakan untuk belanja itu, terbatas. Kemudian memberikan harga sama untuk setiap pemesanan supaya, tidak kalah dengan pesaing. Jadi di sini kami menerapkan, harga tetap sama apabila ada konsumen yang melakukan, order namun dalam jumlah sedikit. Jadi harganya tetap sama apabila, eee order dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada kelemahan dan opportunity. Kelemahannya yaitu kurangnya informasi karena sering bergantung pada supplier lain. Kemudian kurang berperan aktif dalam sosial media, terus belum bisa membuat produk yang bisa dijahit dengan sendiri karena kerja dan, eee, kurang disiplinnya oleh karyawannya.
Kemudian ada peluangnya. Peluangnya yaitu merambah pasar secara luas, peningkatan pendapatan, meningkatkan citra nama yang baik. Solusi yang dapat kami tawarkan yaitu lebih meningkatkan keaktifan dalam promosi dengan sosial media supaya pasar bisa tetap bertahan. Kemudian melakukan umpan balik atau sering melakukan bertanya jawab kepada pelanggan karena bisa untuk mengetahui apa sih yang lagi diinginkan, apa sih yang lagi dibutuhkan, dan juga untuk mengetahui informasi, siapa tahu mereka lebih lebih mengenal, mmm, informasi di mana sih terdapatnya bahan baku seperti toko kain, kayak gitu. Kemudian, keaktifan sosial harus tetap berjalan demi merambah pendapatan yang tinggi dan dikenal oleh pelanggan mengenai produk yang ditawarkan. Jadi, sosial media ini memberikan pengaruh yang baik, bagi bisnis. Sebab dengan adanya sosial media, pelanggan lebih mengenal kami dan kami lebih, mudah dalam mempromosikan, serta kami juga bisa mengenali bagaimana bentuk-bentuk macam, pelanggan. Kemudian ada ancaman. Ancaman yaitu banyak kompetitor yang sudah menjual kaos dengan harga murah. Kemudian harga bahan baku yang terus mengalami kenaikan, kemudian kelebihan order dapat melibatkan orang lain sehingga menimbulkan biaya tambahan. Solusi yang dapat kami sampaikan yaitu menjadikan salah satu karyawan sebagai pemegang akun sosial media. Jadi melibatkan karyawan sendiri atau orang internal untuk mengelola akun sosial media itu sendiri sehingga masih bisa berjalan. Kemudian melakukan pembelian mesin jahit dan merekrut orang yang bisa menjahit menjahit tanpa harus melibatkan orang lain atau, eee, karyawan eksternal. Sehingga hasil dari produk baru itu bisa menjadi pendapatan tambahan. Kemudian memperketat jam kerja dan peraturan selama bekerja supaya karyawan bisa fokus dan bertanggung jawab atas apa yang ia kerjakan. Kemudian ada strategis pemasaran. Yang pertama yaitu mewujudkan hasil peramalan 5 tahun yang diperkirakan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Yang kedua, dapat menekan biaya produksi sehingga tidak mengalami kerugian yang besar. Jadi biaya produksi harus harus lebih sedikit dibandingkan, eee, laba yang kita dapat nanti. Jangan sampai laba kecil sedangkan biaya produksinya tinggi, maka kita nanti akan rugi. Kemudian menambah peluang dari 5% pesaing lebih dari 400 konsumen yang diramalkan mengenai market share sebelumnya. Supaya mampu bertahan dari banyaknya pesaing dari UMKM lain, yang kemudian meningkatkan penjualan untuk tahun berikutnya. Kemudian ada perumusan positioning. Yang pertama yaitu identitas perusahaan dan produk. Ini merupakan logo pertama yang diciptakan oleh UMKM Jebles Sablon dan ini logo yang kami sarankan atau kami, usulkan kepada mereka, Jebles Printing. Kenapa dinamakan Jebles? Karena nama ini sudah terkenal di lingkungan sekitar, di sekitar Malangsari, sebab nama ini merupakan nama julukan, pemilik UMKM. Sehingga mereka sudah mampu untuk mengenalnya dan mereka lebih kenal dengan nama Jebles ini. Kemudian ini yang kami sarankan supaya lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Kemudian ada strategi bersaing perusahaan. Perusahaan kami UMKM Jebles Sablon memiliki diferensiasi, atau saran yang akan, eee, mereka gunakan atau usulan. Diferensiasinya yaitu, kami berinovasi untuk memberikan saran ini seperti packing kaos dan, jenis kaos serta, bentuknya atau modelnya. Packing kaos itu kami menyarankan untuk menggunakan kantong plastik yang besar, eee, tebal, terus ada logo di bagian depan, bukan kantong plastik yang tipis. Kemudian untuk kaosnya, eee, untuk kaos berkerah full border saat ini UMKM belum pernah melakukan produksi. Kalau untuk kaos full border sudah ada, tapi kalau untuk kaos
berkerah full bordir, mereka belum pernah. Jadi kami menyarankan kepada mereka untuk memproduksi. Jadi, kurang lebihnya gambar bisa seperti kayak berikut ini. Kemudian untuk target pelanggan dan pesaing akan dijelaskan oleh teman saya Restiana Brilia Utami. Selanjutnya yaitu target pelanggan pesaing. Yang pertama adanya pertumbuhan segmen. Nah, pertumbuhan segmen yang terjadi pada UMKM Belai Sablon sangat meningkat dengan drastis. Karena di zaman modern seperti ini banyak masyarakat yang mempunyai komunitas sebagai hobinya. Seperti komunitas hewan, komunitas motor, dan lain-lain. Yang kedua, peluang untuk sumber daya manusia yang benar, perluasan pasar menambah sampai kepentingan pendidikan. Pelayanan bagus dalam merespon calon konsumen, entah itu calon konsumen baru ataupun lama. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya. Pelanggan mampu melakukan pemesanan dalam jumlah banyak dan siap untuk membayar dengan tertentu jenis sablon yang telah di-order. Pelanggan juga harus membayar DP dan ongkir. Yang keempat, sesuai visi misi perusahaan. Nah, salah satu visi misi UMKM Jebles Sablon yaitu konveksi yang terkenal luas, serta integritas bagus dengan cara membangun hubungan yang baik dengan pembeli supaya tidak terjadi missing communication. Strategi produk dan harga. Atribut produk dan tingkatan. Yang pertama, potensial produk. Nah, adanya inovasi dan pelayanan UMKM Jebles Sablon. Kedua, augmented produk, yaitu garansi, pengganti, diskon, dan bervariasi. Ketiga, expert produk, yaitu awet, tidak luntur, bahan tebal, bervariasi. Keempat, basic produk, kain, tinta, desain, benang jahit. Dan core benefit yaitu sebagai pakaian pelindung fashion. Klarifikasi produk konsumen. Nah, produk yang dihasilkan oleh UMKM Jebles Sablon itu berupa pakaian yang digunakan sehari-hari dan bisa dikonsumsi secara langsung oleh konsumennya. Bisa juga dimanfaatkan untuk bisnis untuk dijual belikan. Sehingga apabila diklarifikasi dalam produk konsumen, kaos ini termasuk dalam produk sehari-hari dan produk belanja. Wujud bisa dilihat dan diraba oleh konsumen serta memiliki daya yang tahan lama, bisa sampai beberapa tahun untuk jangka yang panjang. Next. Berikutnya yaitu penetapan harga. Nah, UMKM Jebles Sablon mempunyai beberapa metode yang digunakan dalam UMKM-nya. Itu yang pertama, metode berbasis permintaan. Harga yang telah ditetapkan untuk satu piecesnya yaitu 75.000 per pieces. Namun, harga bisa saja berubah jika permintaan konsumen dalam melakukan pemesanan lebih banyak. Nah, semakin banyaknya permintaan, maka harga akan semakin murah. Yang kedua, metode berbasis persaingan. Sistem penjualan dengan harga di bawah nol pernah diterapkan oleh pemilik UMKM Jebles Sablon. Tujuan yaitu menarik konsumen dan memperkenalkan kepada mereka tentang jenis item desain yang dijual dengan harga sedemikian yaitu 55.000 per piece, sehingga memiliki perbedaan dengan kompetitor yang lain dan merebut konsumen secara sehat. Ada tahap pertumbuhan.
Nah, UMKM di Beli Sablon itu ada di tahap pertumbuhan yang tepat. Ketika menjelang hari-hari besar, pada saat itu strategi yang digunakan yaitu menetapkan harga normal, namun memberi diskon karena jika pesanannya banyak. Dan ketika pertumbuhan melambat, strategi digunakan yaitu tetap menerima pemesanan dengan harga yang lebih murah. Kedua, tahap pematangan. Fleksibel harga yang ditetapkan oleh UMKM dalam menghadapi situasi pasar, konsumen, dan bahkan pesaing sangat mudah apabila semisal menghadapi pesaing cara kita menurunkan harga namun kualitas tetap bagus. Ketiga, tahap penurunan yaitu jumlah penurunan permintaan terjadi pada saat seperti kondisi pandemi seperti ini. Biasanya ada permintaan yang tinggi untuk acara HUT Kemerdekaan RI. Namun dengan adanya wabah, UMKM tersebut menjadi sepi dan tidak terlalu banyak mintaannya atau tidak stabil. Hingga akhirnya semakin melakukan diskon untuk harga dan tetap melakukan produksi kaos namun tidak sebanyak sebelumnya. Harga dalam bauran produk. Produk kaos termasuk dalam lini produk, yaitu yang pertama ke dalam lini produk. Banyaknya jumlah produk berbeda yang ditawarkan dalam sebuah lini produk. Misalnya dalam ukuran dan warna. Ukuran kaos SM itu dengan harga 75.000 per pieces. Beda dengan ukuran XL, XL, dan lain itu ditambah dengan 10.000-nya per piece. Tetapi kalau tidak mempengaruhi harga terhadap kaos. Yang dua, panjang lini produk mengacu pada jumlah item dalam lini produk. Misalnya pada gaya atau model yang berbeda. Nah, kaos pada umumnya tetap sama harganya 75.000 per pieces, itu untuk lengan yang pendek. Tetapi jika memesan dengan lengannya panjang akan ditambah biaya sebesar 5.000 per piece-nya. Kaos bel tank top atau singlet yaitu dengan harga 60.000 per pieces, tergantung tergantung dari jenis apa yang diminta oleh pelanggan. Ketiga, lebar campuran lini produk yang mengacu pada jumlah lini produk yang berbeda yang dibawa oleh perusahaan. Nah, misalnya biasanya harga kaos 75.000, kaos jere 80.000 per pieces, terus kaos sport atau olahraga seharga 150 per piecesnya, tetapi jika ingin membeli terpisah, kaosnya seharga 85.000 per pieces dan celana 75.000 pieces. Selanjutnya, desain alternatif saluran distribusi. UMKM Jasa Sablon dalam pendistribusiannya lebih cocok untuk menggunakan saluran distribusi intensif untuk mencapai pasar yang lebih luas karena dijual belikan produk kebutuhan hari-hari termasuk sedang pangan. Yang pertama, kriteria pengendalian, wujud kontrol dari terhadap saluran distribusinya dan juga terhadap layanan karyawan kerja. Semisal saat bekerja kawan tidak boleh main handphone. Yang kedua, kriteria ekonomi. Pada UKM ini harga dari produsen ditetapkan yaitu 65.000 per pieces. Tetapi untuk distributor biasanya 70-45 pieces. Kriteria adaptasi berkomitmen untuk menjangka waktu tertentu sanggup bertahan dari situasi yang sekiranya hendak menggugurkan produksi seperti saat ini. Merancang strategi komunikasi pemasaran terpadu.
Strategi komunikasi pemasaran pada UMKM Jebles Sablon yang pertama advertising atau periklanan, yaitu menggunakan sosial media berupa Instagram, Facebook, WhatsApp, juga adanya brosur. Kedua, direct marketing, pemesan melalui email UMKM, merespon calon pelanggan di sosial media. Personal selling, antara pemilik UMKM calon pembelinya, karyawan dengan istrinya yang sedang membutuhkan kaos untuk kepentingan pendidikan, pemilik UMKM dengan produsen lain. Berikutnya selling promotion, memberikan testing pemesanan pelanggan dan menawarkan diskon, yaitu berikutnya adanya event UMKM mengadakan bazar atau pameran UMKM, dan berikutnya public relation, yaitu bangun hubungan dengan organisasi dan memberi saran atau kritik dari pelanggan. Berikutnya merancang strategi penjualan, yaitu kami memberi saran pada outlet untuk UMKM Jebles Sablon untuk pembangunan seperti ini sketsanya. Bisa dilihat. Selanjutnya UMKM Jebles Sablon itu menggunakan strategi penjualan secara pasif. Pelanggan datang ke outlet meskipun pernah dengan COD, tetap tidak efisien dan tidak konsisten. Perancangan ke depannya yang telah disarankan yaitu pertama parkir luas, 2 tempat gedung atau sediaan bahan baku terpisah dengan tempat kerja. Terus tempat sablon diperluas supaya terlihat enak dan bersih. Berikutnya parkir tidak mengganggu aktivitas jalan umum. Kaos atau testi diletakkan di dinding tempat sablon sebagai untuk hiasan dan bisa saja sebagai katalog pelanggan. Setelah kami melakukan penelitian pada UMKM Jebles Sablon, kami memberikan saran untuk UMKM Jebles Sablon. Yang pertama yaitu tidak ada salahnya apabila mencoba untuk menerapkan pendekatan aktif dengan menjemput pelanggan. Kedua, lebih aktif dalam sosial media karena sangat pengaruh dalam dunia bisnis. Tiga, packaging sebaiknya dilakukan pembaharuan, yaitu dengan kantong plastik yang dilengkapi logo dan bahan yang digunakan kantong plastik lebih tebal. Bisa juga menambah free aksesoris seperti gelang, kalung, topi, jilbab, dan lain. Dan keempat, jika kemungkinan untuk menambah jenis sablon, maka bisa dilakukan untuk menambah sablon tidak untuk kebutuhan sandang, tetapi mencoba sablon untuk kalung peternakan atau karung beras dan lain-lainnya. Dan terakhir, laporan keuangan lebih diperhatikan karena penting untuk perencanaan ke depannya, yaitu meminimalisir biaya produksi, menghitung profit per tahun, dan juga beban bangunan yang harus dibayar tahunnya atau per bulannya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dalam tutur atau kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.